Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus banget nih ke inti dari buku The 1% Rule karya Tommy Baker. Kita akan bedah bab 4, kode atau the code. Sumber kita ya dari kutipan langsung bab itu, misi kita. Supaya aturan 1% ini benar-benar bisa Anda pakai, bukan cuma jadi ide bagus di kertas. Betul sekali, kode ini tuh kayak semacam kompas internal lah buat jaga kita tetap di jalur pas menerapkan perubahan kecil tiap hari. Tanpa panduan ini, ya gampang aja konsep aturan 1% itu menguap. Kode ini memastikan kita benar-benar memaksimalkan konsepnya untuk hasil nyata. Oke, kita mulai dari musuh utamanya dulu nih, yang disebut Baker sebagai pembunuh impian, yaitu Keraguan, indecision. Katanya ini bukan cuma bikin lambat ambil keputusan, tapi beneran ngabisin waktu, energi, sumber daya, plus bikin stres juga karena kebanyakan mikir. Nah, untuk ngatasin ini, kode ini nawarin kesederhanaan. Analoginya bagus tuh, kayak seorang vegan lihat menu. Prinsip yang jelas langsung, menyaring pilihan-pilihan yang nggak relevan. Jadi keputusan jadi lebih gampang, energi mental nggak kekuras. Kode ini fungsinya mirip gitu. filter otomatis ya. Saya suka idenya. Mari kita bedah kodenya. Prinsip pertama. 1. Cintai prosesnya. Ini kayaknya penting banget ya. Penekanannya bukan di hasil akhir, tapi di perjalanannya. Di transformasi diri Anda selama proses itu. Sadar kalau tantangan itu ya bagian dari proses. Ya, dan mencintai proses ini yang bikin kita tangguh. Saat kesulitan datang, dan itu pasti datang, kita nggak goyah. Kita akan terus maju, mengasah diri tiap hari. Karena kita paham, ya inilah intinya perubahan. Ya. 2. Lakukan setiap hari, apapun yang terjadi tanpa kecuali. Lakukan kemajuan 1% itu tiap hari. Yang penting bukan seberapa besarnya langkah, tapi konsisten terus bergerak. Bahkan pas lagi nggak mood gitu. Betul. Ada contoh menarik dari Dan Millman itu, yang belajar naik sepeda roda 1 di umur 60. Dia nemuin, justru hari-hari terburuk pas dia ngerasa gagal total, itu seringkali malah diikuti terobosan besar besoknya. Oh, jadi justru pas lagi jatuh itu ya? Iya, bertahan pas sulit itu kuncinya. Ini yang ngebangun otot konsistensi. Sampai akhirnya jadi bagian dari identitas Anda. Bukan soal motivasi lagi. Menarik. Lanjut ke prinsip ketiga. 3. Rayakan komitmen Anda. Ini maksudnya gimana? Merayakan setiap komitmen yang dipenuhi, sekecil apapun. Kita berkomitmen dan menyelesaikan. Kenapa ini penting dirayakan? Karena ini nguatin siklus positif. Mengakui komitmen harian bukan cuma pencapaian gede, itu jaga semangat. Memvalidasi prinsip kemajuan kecil-kecil yang jadi inti aturan 1% ini. Oke. Masuk akal? Nah, kode ini juga ada poin keempat kan? 4. Lacak metrik dan data Anda. Walaupun kutipan kita nggak detail soal ini ya. Betul. Ini biasanya penting untuk objektivitas. Jadi kita nggak cuma merasa maju, tapi benar-benar tahu kita maju, pakai data. Oke. Dan yang terakhir, kelima. 5. Kuasai bidang Anda. Master your craft. Ini soal komitmen jangka panjang ya. Jadi ahli di bidang pilihan kita. Ya, dan untuk menguasai bidang ini, kata Baker, butuh 2 hal utama. Pertama, investasi ribuan jam latihan yang disengaja. Deliberate practice itu. Dan kedua, ini yang seringkali lebih susah, konsistensi jangka panjang. Terus berlatih bahkan pas udah mulai, bosen mungkin. Saran dia soal milih bidang juga menarik ya. Nggak usah terlalu kaku. Betul. Bisa aja sesuatu yang luas kayak komunikasi. Intinya, pilih satu fokus, terus terapkan kode ini setiap hari. Jadi kelima prinsip ini, cintai prosesnya, lakukan setiap hari, rayakan komitmen, lacak data, kuasai bidang Anda, ini satu sistem ya. Nah, sekarang coba Anda renungkan sebentar. Dari kelima prinsip kode ini, mana kira-kira yang paling bisa bantu Anda pribadi buat atasi keraguan atau pas lagi pengen nyerah gitu? Ya, jadi intinya gitu. Kode aturan 1% ini. Cintai prosesnya, lakukan tiap hari tanpa gagal, rayakan komitmen Anda, lacak kemajuan, dan fokus kuasai bidang pilihan Anda. Tapi lebih ke jadi siapa Anda selama prosesnya. Gimana kalau besok Anda coba komitmen penuh sama satu aja dari prinsip kode ini? Perubahan terkecil apa ya yang mungkin Anda amati dalam diri Anda atau mungkin hasil Anda dalam seminggu ke depan? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.